Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Fatahira dengan NIM 2023-32132125. Selamat datang dalam presentasi mengenai transformasi sistem informasi dari alat operasional ke aset strategis. Nah, hari ini kita akan membedah bagaimana perusahaan mulai dari sektor logistik, universitas hingga manufaktur harus memandang teknologi bukan lagi sebagai beban biaya, melainkan sebagai mesin pertumbuhan bisnis. Oke. Kita melihat sebuah realitas pahit di industri logistik. Banyak perusahaan terjebak dalam pandangan reaktif. Mereka hanya berinvestasi TI saat ada masalah atau sekedar untuk mencatat transaksi harian. Padahal pandangan ini sangat berbahaya karena melemahkan daya saing dan membuat sistem menjadi terfragmentasi serta rentan. Untuk mengubahnya menjadi aset strategis, kita butuh penyelarasan tujuan bisnis. Sistem informasi harus mampu menciptakan diferensiasi. Contohnya adalah logistik cerdas. Penggunaan AI untuk optimasi rute guna menghemat bahan bakar, dan penggunaan analitik data untuk memprediksi lonjakan permintaan. Hasil akhirnya, peningkatan nilai pelanggan melalui pelacakan real-time yang membangun loyalitas. Pertanyaannya, jika TI memang begitu penting, kenapa banyak proyek TI yang gagal? Jawabannya ada pada efek domino kegagalan di slide ini. Kegagalan sering dimulai sejak fase perencanaan, seperti kebutuhan bisnis yang tidak jelas atau ketidakselarasan dengan visi perusahaan. Masalah ini berlanjut pada bisnis case yang lemah, di mana manfaat dilebih-lebihkan sementara biaya diremehkan. Saat masuk ke fase eksekusi, strategi akuisisi yang salah, seperti memilih vendor yang tidak tepat, ditambah dengan rendahnya adopsi pengguna, membuat sistem tidak efektif. Intinya, perencanaan yang buruk memicu akuisisi yang salah dan berakhir pada sistem yang tidak menyelesaikan masalah. Sekarang kita masuk ke studi kasus universitas. Dengan anggaran terbatas, universitas harus cerdas dalam mengelola permintaan TI atau IT Demand Management. Di sini kita memprioritaskan dua hal. Pertama, pelaporan data akademik pemerintah karena sifatnya wajib atau mandatory untuk regulasi. Kedua, sistem pembayaran terintegrasi untuk menjaga cash flow dan mencegah piutang tak tertagih. Mengapa dashboard pimpinan ditunda? Karena data dasarnya harus dibenahi dulu. Dan mengapa presensi QR Code ditunda? Karena urgensi dan nilai bisnisnya paling rendah dibandingkan kebutuhan vital institusi lainnya. Di sektor retail, masalah klasik adalah stok tidak akurat dan laporan yang lambat. Solusinya adalah integrasi modul POS dan inventory dalam sistem ERP. Kebutuhan fungsionalnya jelas, pembaruan stok secara real-time, dan notifikasi stok rendah. Dan secara non-fungsional, sistem harus punya performa tinggi, misalnya transaksi kasir di bawah 2 detik. Kami menempatkan modul inventory dan POS sebagai prioritas tertinggi karena keduanya langsung menghentikan kebocoran pendapatan perusahaan. Untuk perusahaan manufaktur, kita menggunakan kerangka kerja ITIL untuk menentukan prioritas. Pilihan utama jatuh pada sistem ERP untuk menyatukan produksi, gudang, dan keuangan guna menghilangkan inefisiensi. Pendampingnya adalah keamanan siber, yang merupakan prioritas mutlak untuk melindungi aset dari ancaman seperti ransomware. Kami menunda dashboard BI karena tanpa ERP, data yang diolah akan kotor atau garbage in, garbage out. Begitu pula aplikasi absensi yang nilai strategisnya rendah bagi proses produksi inti. Bagaimana cara meyakinkan manajemen soal biaya? Kita gunakan analisis business case. Dengan investasi awal 5 miliar rupiah dan biaya operasional 400 juta per tahun, sistem ERP ini mampu memberikan manfaat tangible sekitar 2,2 miliar per tahun dari penghematan persediaan dan pengurangan kesalahan kirim. Setelah dihitung, keuntungan bersihnya mencapai 1,4 miliar per tahun. Artinya, payback period atau titik impas modal dicapai dalam waktu 3,5 tahun. Secara finansial, proyek ini sangat layak karena nilai NPV-nya positif. Bagi startup fintech yang butuh kecepatan, strategi akuisisi menjadi krusial. Membangun sendiri terlalu lambat,
membeli putus terlalu mahal di awal, maka Cloud Services atau SaaS adalah pemenangnya. SaaS memungkinkan implementasi dalam hitungan hari dengan biaya langganan yang terjangkau. Namun kita harus waspada pada resiko vendor lock-in. Solusinya adalah seleksi vendor yang ketat, memastikan standar keamanan global seperti ISO 27001, dan memiliki Service Level Agreement atau SLA yang jelas. Masuk ke dunia kesehatan, memilih vendor SIM-RS hanya berdasarkan harga termurah adalah bencana. Sistem murah seringkali mengabaikan total cost of ownership, miskin fitur, dan rentan kebocoran data pasien yang bisa berujung pada masalah hukum serius. Dalam RFP atau dokumen permintaan proposal, kita harus menekankan pada kebutuhan klinis, integrasi dengan laboratorium atau BPJS, dan rencana pelatihan staf. Ingat, pengadaan sistem kritis di rumah sakit harus mengutamakan nilai dan pemenuhan spesifikasi medis, bukan sekedar harga awal yang murah. Seringkali saat ERP gagal, vendor disalahkan sepenuhnya. Namun evaluasi kami menunjukkan bahwa kegagalan adalah tanggung jawab bersama. Masalah seperti scope creep atau perubahan kebutuhan di tengah jalan, serta rendahnya keterlibatan pengguna sering menjadi pemicunya. Manajemen vendor yang benar harus dilakukan dengan 4 tahap. 1. Pemilihan berdasarkan uji POC. 2. Kontrak dengan SLA ketat. 3. Implementasi dengan pengawasan steering committee. Dan terakhir, hingga fase pasca implementasi untuk evaluasi berkelanjutan. Proyek TI adalah kolaborasi, bukan sekadar transaksi. Terakhir, sebagai konsultan TI, kami merangkum transformasi ini dalam 3 langkah. Identifikasi masalah retail yang nyata, tentukan prioritas investasi pada inventory dan keuangan, serta pilih strategi akuisisi cloud ERP agar scalable. Kesimpulan strategisnya adalah mencapai keseimbangan dengan sempurna antara biaya dan manfaat. Dengan manajemen vendor yang profesional dan fokus pada nilai bisnis, transformasi digital bukan lagi mimpi, melainkan keunggulan kompetitif yang nyata. Demikian presentasi dari saya, Muhammad Nabil Fatahillah. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan baru bagi strategi TI di organisasi. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.